Tapi kan di berbagai lembaga survei, suara Prabowo kan selalu konsisten tertinggi. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan dari ini semestinya, gitu ya. Prabowo pasti lolos putaran 2, gitu ya. Jadi kenapa kemudian Pak Jokowi meminta untuk bertemu dengan Ibu Megawati hari ini? Kemarin saya membaca satu berita yang cukup mengejutkan, di mana Palti Huta Barat, salah satu pengguna media sosial, itu kemudian ditangkap oleh polisi karena menyebarkan video rekaman terkait pengerahan kepada aparat desa, Dandim, Kapolres, dan PJ Bupati untuk melakukan pengerahan pemenangan 02. Kenapa ini mengejutkan? Karena yang ditangkap adalah Palti Huta Barat, dan setahu saya yang menyebarkan pertama kali justru bukan akun Palti Huta Barat, tapi ada akun lain. Dan yang menyebarkan video tersebut itu ada banyak sekali. Yang lebih mengejutkan lagi adalah proses penangkapannya jam 3 dini hari. Ini ketika saya baca pertama kali, saya pikir ini KPK gitu ya, karena terakhir yang saya baca melakukan penangkapan dini hari atau ketika orang masih tidur itu ya KPK. Ini kok polisi gitu. Apakah polisi di masa-masa kampanye seperti sekarang ya operasi 24 jam atau seperti apa, saya nggak tahu. Tapi bagi saya penangkapan jam 3 dini hari itu secara kepentingan itu kurang gitu, kurang ada alasan, nggak ada urgensinya, karena Palti ini bukan orang yang punya pengawalan banyak atau bahkan dia nggak dikawal sama sekali, sehingga ya nggak wajar kalau kemudian jam 3 dini hari harus segera ditangkap. Kenapa nggak nunggu pagi, nggak nunggu orangnya bangun gitu ya? Karena Palti ini bukan orang yang bisa tiba-tiba pergi ke luar negeri atau kabur dan sebagainya. Itu mudah saja menangkap dia karena dia adalah rakyat biasa. Dan saya tahu, kenal Palti Huta Barat, pernah ketemu dan bahkan pernah ada masalah pribadi gitu ya. Jadi dalam hal ini saya tidak ingin membela Palti. Saya juga tidak bisa menganggap bahwa dia adalah teman gitu, karena dulu pernah bermasalah. Tapi kalau melihat dari proses penangkapannya jam 3 dini hari, saya melihat ini memang nampaknya ada kesalahan. Nggak tahu ada masalah apa, tapi di sisi lain ada satu cerita kepanikan terkait istana atau pihak penguasa. Karena ya nggak tahu apakah ini ada kaitannya atau enggak gitu, karena yang disebar Palti adalah video terkait Pilpres 2024, dan di sisi lain kebetulan ada kepanikan yang luar biasa dari pihak istana. Saya nggak tahu apakah ini ada tekanan, ada perhatian, atau ada atensi dari pusat gitu ya, sampai kemudian proses penangkapan Palti jadi sangat cepat dan buru-buru sekali gitu, nggak seperti misalkan penangkapan terhadap Ade Armando atau Rocky Gerung misalkan, yang secara proses itu sangat-sangat lama, karena prosesnya hanya 2 hari, dilaporkan kemudian langsung jadi tersangka dan dilakukan penangkapan. Saya nggak tahu apakah ada tensi, ada perhatian lebih dari atasan atau dari presiden atau penguasa, tapi memang di sisi lain ada cerita kepanikan soal istana, karena istana belakangan ini melihat bahwa survei terhadap Prabowo Gibran itu memang nggak kunjung naik gitu ya. Dan saya nggak tahu apakah yang menyebabkan survei Prabowo Gibran itu nggak kunjung naik gitu ya. Apakah karena video yang disebarkan oleh banyak orang terkait adanya pengerahan kepada pasangan 02 sehingga membuat masyarakat jadi muak, kita nggak tahu gitu ya. Ya karena semakin pemerintah, semakin penguasa menunjukkan keberpihakan atau melakukan upaya-upaya tidak netral, melakukan pengerahan-pengerahan kepada oknum-oknum aparat yang berada di bawah, itu semakin membuat masyarakat menjadi muak. Jadinya ini Pilpres 2024 bukan lagi soal pemilihan yang netral dan tidak netral, tapi pilihan untuk berhadapan antara masyarakat rakyat biasa dengan pejabat dan aparat. Dan itulah mungkin yang membuat suara atau survei Prabowo Gibran nggak kunjung naik. Dan dari sini kalau kita ngelihat lagi dari lembaga survei yang seharusnya mendukung Prabowo, dari konsultan-konsultan politiknya gitu ya, yang memang sudah kayaknya merapat ke kubu Prabowo, itu bahkan juga nggak berani untuk memberitakan atau memberikan data bahwa Prabowo Gibran sudah mencapai 50%. Nggak ada. Kalaupun ada beberapa lembaga survei yang menyebutkan bahwa Prabowo sudah 51, 52% gitu ya. Itu
kemudian menjadi tidak sejalan dengan situasi terakhir di politik nasional kita gitu. Karena kepanikan Presiden Jokowi itu nampak sekali ketika Prabowo kalah debat, ketika Prabowo tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pak Ganjar gitu ya. Itu yang memberikan jawaban adalah Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi kan nggak ikut kompetisi gitu. Dia nggak ada dalam pertandingan ini. Anaknya sih iya, tapi sebagai presiden kan harusnya netral. Dan katanya netral. Tapi kalau ngelihat Pak Jokowi ini memberikan pernyataan setelah Prabowo kalah debat dan meminta bahkan di aturan debat itu direvisi, diubah dan sebagainya gitu ya. Minta untuk tidak menyerang pribadi dan sebagainya. Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit edukasi dari saudara kita Ahli Puraman mengenai cawe-cawe Pak Joko Widodo. Tentunya cawe-cawe Pak Joko Widodo ini semakin terbuka dan semakin diketahui masyarakat. Karena ketidaknetralan Pak Jokowi di Pilpres di tahun 2024 ini sudah semakin hari diketahui oleh masyarakat. Kita bisa lihat Pak Jokowi soal pembagian bansos yang berdekatan baliho Prabowo Gibran. Mungkin segmen dari masyarakat terhadap Pak Jokowi akan berdampak negatif. Karena asumsi masyarakat melihat pembagian bansos itu, mereka berpikir bahwa itu adalah dari Prabowo Subianto. Nah, jadi semakin hari semakin terlihatlah cawe-cawe Pak Jokowi. Nah, kita mendengarkan juga apa yang dikatakan Ali Puraman soal Pak Jokowi ini ingin bertemu Ibu Megawati. Ada apa yang akan terjadi ketika Presiden Jokowi ingin bertemu kepada Ibu Megawati? Apakah Pak Jokowi panik karena elektabilitas dari Prabowo Subianto semakin hari semakin menurun atau tidak? Tentunya kalau kita lihat memang masyarakat tidak bodoh lagi. Mereka sudah tahu siapa yang layak menjadi pemimpin dan siapa hanya gila kekuasaan. Kalau kita lihat juga dari sikap dari Prabowo Subianto saja, mungkin masyarakat akan berpikir memilih beliau. Karena seorang pemimpin harus memiliki karakter yang bagus dan sikap yang bisa sebagai contoh. Kalau kita lihat juga Prabowo Gibran tidak jauh beda soal karakternya yang sering emosi dan sering marah-marah. Apalagi Gibran Rakabumi ini seringkali merendahkan perdebatan tersebut soal pertanyaan SGIG yang ditanyakan kepada Cak Imin. Sehingga Gibran mengatakan, "Maaf Gus, pertanyaannya agak sulit." Tentunya itu kan kalau kita lihat bahwa Gibran ingin ini hanya menjatuhkan lawan bicaranya. Tentunya itu tidak sopan. Jadi kita bisa lihat karakter Gibran ini bukan hanya terlihat di debat saja, tetapi di saat kampanye. Jadi mungkin teman-teman juga mengetahui sikap dari Gibran Rakabumi Raka. Nah, di sini kita akan melihat artikel mengenai Presiden Jokowi. Soal banyak kritik dari masyarakat soal format debat yang ingin diubah oleh Pak Joko Widodo. Karena Pak Joko Widodo kemarin menonton perdebatan tersebut lebih banyak menyerang soal pribadi, bukan visi dan misi lagi. Menurut saya Pak Jokowi tidak ikut campur seharusnya dalam perdebatan ini. Karena ketika Pak Jokowi ikut campur, maka terlihatlah cawe-cawe Pak Jokowi yang ketidaknetralan. Ya tentu saja, bagaimana Pak Jokowi netral padahal anaknya ikut kontestasi sebagai wakil dari Prabowo Subianto? Ya tidak mungkinlah netral. Jadi saya tidak tahu apa permainan Pak Jokowi ini, apa tujuannya sehingga membuat namanya cacat, ingin menjadikan Gibran sebagai wakil dari Prabowo Subianto. Namun kita tidak lupa soal kinerja Pak Jokowi yang selama 10 tahun ini. Tentunya sudah terbukti soal kepemimpinannya juga sangat bagus. Tetapi dengan hal ini dalam kontes pesta demokrasi di tahun 2024 ini, memang kami akan berpikir lebih jauh lagi. Karena catur Pak Jokowi semakin terbuka dan semakin diketahui oleh masyarakat, seperti yang dikatakan oleh ahli puraman tersebut. Nah, usulan Presiden Joko Widodo agar format debat pemilihan presiden 2024 diubah.
Usai penyaksikan debat ketiga pada Minggu 7 Januari 2024, dipertanyakan sikap Presiden dinilai kurang etis, bahkan terkesan memberikan dukungan terhadap salah satu pasangan calon yang ikut dalam kontestasi Pilpres di tahun 2024. Pasangan siapa? Tentunya Prabowo dan Gibran. Karena Pak Jokowi takut Prabowo kalah dan Gibran. Ketika mereka kalah, maka masa jabatan presiden ya buruk dan cacat, karena dari awal juga udah cacat karena Gibran lolos karena keputusan MK yang berperan sebagai ketua MK itu adalah adik ipar Pak Jokowi atau paman Gibran Rakabumi. Saat mengunjungi Provinsi Banten Senin 8 Januari 2024, Presiden menyambut bahwa debat ketiga yang menghadiri para calon presiden sebagai peserta kurang menampilkan substansi dan visi para capres. Presiden mengganggam para capres justru menampilkan agenda saling serang. Ya, kalau debat ya saling serang. Kalau mau tidak serang ya berdiskusi di rumah saja, kayak kerja kelompok biar agar satu sama lain memberikan masukan. Ya namanya juga kontes dalam perdebatan, tentunya harus saling serang. Kalau menurut saya, kalau sempat diubah format debat tersebut, mungkin ini adalah permainan Pak Joko Widodo menurut saya, tetapi tergantung menurut teman-teman. Tetapi kalau sudah menyerang personal pribadi yang tidak ada hubungan dengan kontes debat tadi malam, mengenai apa hubungan internasional, mengenai geopolitik dan lain-lain, ya saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasikan masyarakat yang menonton. Jokowi dalam keterangan Pilpres di Serang, Banten pada 8 Januari 2024 tersebut, dia memberikan tanggapan soal hasil debat kemarin kurang etis, kurang bagus mengedukasikan oleh masyarakat. Nah, kalau menurut saya soal perdebatan tersebut sudah sangat bagus, karena disitulah kita bisa menilai siapa yang akan layak menjadi pengganti Pak Jokowi di tahun 2024, siapa yang tidak layak mengganti Pak Jokowi 2024 sampai 2029. Karena ketika kita melihat orang yang berdebat ini sangat seru, dan kita bisa lihat karakternya, apakah dia mampu untuk mempertahankan argumennya atau tidak. Jadi kalau kita mampu untuk mempertahankan argumen kita dengan baik, tentunya itu adalah seorang pemimpin. Apalagi kita lihat Ganjar yang dimana komunikasinya sangat bagus dan sangat disukai oleh masyarakat, bisa dipahami oleh masyarakat soal visi dan misinya. Beda dengan Prabowo Subianto, dari awal perdebatan saja sudah suka marah-marah dan langsung menyindir Anies Baswedan. Namun Anies juga membalas dendam kepada Prabowo Subianto, dan Prabowo Subianto juga balas dendam, ya gitu-gitu aja sampai selesai. Kita bisa lihat tanpa ada yang kita dapat yang mereka debatkan. Beda dengan Ganjar yang sangat tenang dalam perdebatan tersebut dan menanggapi pertanyaan Anies dan menanggapi pertanyaan dari Prabowo. Bahkan Prabowo juga satu pendapat dengan Ganjar. Ya, menurut saya satu pendapat dengan Ganjar, itu kata Prabowo saat perdebatan 7 Januari 2024 kemarin. Namun Prabowo juga Menteri Pertahanan itu tak bisa menjawab pertanyaan diberikan. Ia berdalih waktu yang diberikan tidak cukup untuk memberikan penjelasan, serta meminta bertemu langsung dengan capres untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Nah, kalau kita lihat juga, padahal Prabowo ini adalah Menteri Pertahanan. Yang dibahas soal Menteri Pertahanan atau internasional atau geopolitik. Seharusnya Prabowo Subianto ini lebih paham daripada Anies Baswedan. Tapi di saat debat 7 Januari 2024 itu, Prabowo tidak mampu menjawab satu pertanyaan apapun. Kita bisa lihat, bahkan lebih menyindir soal pribadi. Ya, kita bisa lihat teman-teman. Jadi tonton saja videonya pada 7 Januari 2024 soal perdebatan tersebut. Nah, teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada kata salah, mohon maaf. Maka kalau ada tanggapan teman-teman, cantumkanlah di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI MD 2045 melaporkan.